suka dari karoseri New Armada tuh dia dashboardnya rapih, enak banget dilihatnya, dan driver oriented. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part 2 perjalananku naik bis Borlindo dari Makassar menuju ke Sorowako. Dari Makassar menuju ke Sorowako itu jaraknya sekitar 600-an kilometer dan biasanya ditempuh dalam waktu 12 sampai 14 jam perjalanan. Di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail tentang bis yang kita naiki dari Makassar menuju ke Sorowako, dan di video part 2 ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Roti Maros menuju ke Sorowako. Jam 7:42 akhirnya kita diberangkatkan dari Roti Maros Sanggal ya. Berarti kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit. Ya, waktu yang sangat cukup untuk buat makan dulu, terus juga penumpangnya beli oleh-oleh di Roti Maros Sanggal ya ini. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sorowako. Ini di depan kita sebentar lagi akan melewati Roti Maros yang biasa disinggahi oleh bis Adi Putra dan juga Lita & Co. Ini di sebelah kiri nih, itu ada bis Adi Putra. Dan kalau sebelah kiri di depan ini biasa disinggahi oleh Bintang Timur, Bintang Katulistiwa, dan juga Sinar Muda. Nah, ini di depan kita ada bis pendatang baru dengan rute Makassar Malili. Ini namanya Bintang Zahira. Ini bagus. Dia pakai Mercy, terus juga bodinya dia pakai Tentrem Avante. Nah, di sini ini namanya daerah Pangkep ya. Di bawah Tugu Semen Tonasa ini biasanya banyak orang-orang yang mau kirim barang. Nah, ini di depan kita bis Bintang Zahira juga berhenti, dan bis kita juga sepertinya mau berhenti untuk ambil paketan barang yang akan dikirimkan ke Malili atau ke Sorowako. Ini kita berhenti juga. Liverynya bagus sih, warnanya merah putih kayak Santika, kayak Sahalah. Dan kita akhirnya melanjutkan perjalanan dari Pangkep. Dan ini so far ya, kita sudah jalan kurang lebih 4 jam. Dan kalian bisa dengar suara bodinya tuh senyap banget, nggak ada gemelodak sama sekali. Nah, ini kita disuruh ke kanan sama petugasnya ini. Ini tumben banget ada petugas sebanyak ini di terminal baru. Nah, ini kita masuk namanya terminal di daerah baru. Biasanya nggak sebanyak itu sih petugas yang nyuruh masuk. Ini semoga nggak ada apa-apa di dalam terminal ya. Nah, ini di depan kita nih ada bis Adi Putra yang tadi ketemu
di Pangkep Pakajende Kepulauan. Dan wah, bis di sini banyak banget ya yang lagi berhenti ya. Itu ada Bintang Zahira, ini ada Bintang Katulistiwa, ada Sinar Muda, ada Pipos. Ih, banyak banget. Ini nggak pernah loh di terminal baru ada bis sebanyak itu lagi berhenti. Waduh, ini ada apa ini? Semoga nggak ada apa-apa ini. Ini nggak pernah kayak begini nih. Ini bis berhenti semua. Ini sepertinya ada pengecekan gitu deh sama petugasnya. Tuh sampai berhenti semua gini bis. Biasanya bis di sini tuh kayak cuma lewat doang laporan terus jalan lagi. Tapi ini semuanya berhenti. Kita habis dari toilet. Ini aku ada di depan bis dan ternyata di dalam bisnya tuh lagi dimasukin sama petugasnya banyak banget. Itu nggak tahu petugasnya ngapain di dalam, kayaknya lagi ngecekin vaksin atau dokumen-dokumen perjalanan penumpang gitu deh. Ini aku malah di luar. Dan bis kita paling cepat diperiksa dan langsung diberangkatkan kembali. Di sini masih ada beberapa bis, ada Sinar Muda, di sebelah kanan ada Bintang Katulistiwa, dan di sebelah kirinya masih ada bis Bintang Zahira. Kemungkinan mereka masih dilakukan pengecekan. Nah, itu di depan ada sambungan jembatan yang hancur banget. Kita dengerin gimana suaranya. Ya, ini kita sudah masuk di kota Parepare dan jujur aja di sini aku menemukan satu komplain, yaitu ada di lampu tembaknya. Lampu tembaknya tuh harusnya dikasih
lakban atau apa biar dia tuh nggak mantul ke arah penumpang. Tuh kalian bisa lihat ketika lampu nembaknya nyala, itu dia lampu tembaknya mantul dari kaca ke belakang. Tuh, ini silo banget sih. Jadi pas tidur tuh keganggu. Tuh kan, kalian bisa lihat kan lampu tembaknya silo banget. Harusnya lebih nempel ke kaca, atau kalau nggak nempel tuh dikasih penutup. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Jadi teman-teman, lepas dari kota Parepare tadi itu jalanannya langsung berubah jadi satu-satu seperti ini. Dan jalanan seperti ini akan sampai ke Sorowako. Paling di beberapa daerah aja di tengah kota kayak Palopo, terus Malili itu jalannya dua-dua. Selebihnya jalannya satu-satu seperti ini. Oke, sekarang jam berapa nih? Jam 2.52. Pas banget ini jamnya buat sahur. Ini kita tiba di Palopo ya. Ini kalau bulan puasa ternyata Borlindo, nggak cuma Borlindo sih, hampir semua, bahkan bisa dibilang semua bis di Sulawesi yang start dari Makassar itu berhenti di sini. Ini di rumah makan. Posisinya tuh pas banget di depannya kantor wali kota Palopo. Di belakangnya ada bis yang ke mana tuh ya? Borlindo yang ke Morowali barengan. Nanti sepertinya nanti masih ada lagi bis satu lagi yang ke Poso, yang Avante kayak gitu juga. Oke, sekarang kita makan dulu ya. 254 ini ada bisnya Sinar Muda baru sampai. Nah, ini Sinar Muda yang Sweet Class yang besok bakal kita naikin untuk pulang ke Makassar. Bukan besok sih, tapi nanti sore. Nanti sore kita bakal naik bis ini. Jadi ini dia tempat makannya. Kita bisa pilih mau makanan Padang atau mau makanan khas Makassar. Ini namanya Warung Pangkep. Waduh, sambelnya kok kelihatannya enak. Dia makan kita ya. Kalau di sini udah otomatis sama ini. Wah, apa sop ya? Nih, udah otomatis sama ini. Terus ini ayam goreng, ada sambalnya. Minumnya belum datang. Dan kita sudah selesai makan. Di sini ada beberapa bis yang baru datang lagi, ada Adiputra dan juga ada Borlindo yang ke Poso. Iya, ini ada bis baru datang lagi, Adiputra. Ini ke Morowali, dan yang paling belakang itu yang ke Poso. Dan tadi di belakang bis kita ada Borlindo yang ke Morowali sudah berangkat. Berarti tadi ada 5 yang parkir di sini. Belum serame tahun kemarin pas aku kesini sih, tapi ini udah lumayan rame.
Sekarang jam 3:29, setengah 4 pagi. Ini kita akhirnya diberangkatkan dari tempat tadi kita sahur. Ya lumayan banget, kita tadi berhenti kurang lebih sekitar 40 menitan. Dan ini udah kenyang. Ini enak banget kalau kita melanjutkan tidur dan bangun-bangun nanti sudah di Sorowako. Perut kenyang, bis nyaman, nyetirnya juga enak. Wah, ini perpaduan yang luar biasa. Sorowako tuh pantas banget dapat bis yang kayak gini karena rata-rata orang Sorowako tuh penambang, jadi butuh istirahat. Sekarang jam setengah 7 pagi, ini kita baru aja ngedrop penumpang di Terminal Malili. Nah, ini Terminal Malili yang lama. Sebenarnya di Malili ini ada terminal yang baru, tapi menurutku belum layak untuk ditempati karena jalannya masih full tanah. Sayang banget ya. Nah, makin dekat ke Sorowako itu jalanannya makin lama makin menanjak teman-teman. Makanya Sorowako ini cocok banget buat bis-bis yang powernya besar seperti Volvo B11R ini. Ya, akhirnya kita tiba juga di Sorowako dan ini kita sudah di Terminal Sorowako. Ini penumpangnya sudah turun semua, tapi tadi banyak penumpang yang turunnya di Wowondula. Dan ini bisnya langsung ke tempat cucian. Ya, kalau Borlindo itu dia agennya ada di sebelah sini nih, di sini. Dekat pertigaan keluar dari terminal ini. Dia langsung ke tempat cucinya karena nyuci bis itu agak lama ya, dan bisnya nanti sore berangkat lagi. Jadi Terminal Sorowako ini sebenarnya kayak bukan terminal sih, kayak tempat parkiran biasa aja. Dan di sini nggak cuma ada bis tapi ada mobil pribadi juga sebelah sini, dan ada mobil karyawan dari ini PT Vale. Ini mobilnya punyanya Sinar Jaya. Ya bentar lagi bakal diganti sama bis double decker. Nanti kalau ada double deckernya kita kesini lagi ya, mungkin beberapa bulan lagi sih. Oke, jadi perjalanan kita tuh dari Makassar ke Sorowako itu berangkatnya jam 6, sekarang jam 8, ya 14 jam lah ya. 14 jam perjalanan. Jujur aja bisnya enak banget, senyap banget. Jadi aku tuh kalau biasanya tidur di bis itu, kalau mau tidur di bis biasanya pakai headset atau pakai AirPod ya, supaya bisa tidur enak. Di bis itu aku nggak perlu pakai AirPod karena kabinnya senyap,
nggak ada suara aneh-aneh, nggak ada suara gemelodak, karena ya tentu saja bodinya punyanya New Armada. New Armada emang terkenal karoserinya bagus. Walaupun bis itu, setauku itu bis udah jalan 4 tahun ya, ini bis ini 4 tahun atau 3 tahun, tapi suaranya di dalam kabinnya masih senyap banget, nggak ada suara gemelodak sama sekali, senyap banget, enak suaranya. Dan bis ini sepertinya terawat banget karena kaki-kakinya aja nggak ada suara, kaki-kakinya bagus. So far perjalanannya menyenangkan dan nyaman banget naik bis ini. Dan bis ini adalah bis termewah yang ada di Sorowako. Karena yang lain itu paling tinggi di sini, selain ini pakainya Scania K360. Jadi saat ini di Sorowako ini bis termewah memakai Volvo B11R. Oke, gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah ngikutin dari Makassar sampai ke Sorowako. By the way teman-teman yang belum tahu Sorowako itu kota apa, Sorowako itu adalah bukan kota ya, kayak suatu tempat yang berfokus di bidang tambang nikel yang dimiliki oleh PT Vale. PT Vale itu adalah salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia. Dan sekarang sepertinya tambang nikel terbesarnya itu dipegang sama IMIP. IMIP itu di Morowali. Nah itu bisnya datang lagi tuh. Ini kalau nggak salah bisnya ada sekitar 20-an unit punyanya Sinar Jaya yang dikontrak sama PT Vale. Seperti itu. Oke, ini sekarang aku mau mandi dulu. Nanti siang kita mau naik kapal nyebrangi danau terdalam di Indonesia. Jadi teman-teman ikutin terus videoku. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan update dari channelnya Mas Arga. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.